Ibu, shalom semua. Apakah suara saya bisa didengar, ibu-ibu? Bisa kasih jempolnya? Mantap. Oke. Terima kasih buat ibu siapa ya yang menghubungi saya? Jesse, Pak. Jesse. Oh, Ibu Jessica. Ya, betul. Ya, terima kasih Ibu Jessica yang terus mendesak saya sehingga saya harus membuat PowerPoint sampai tengah malam tadi pagi, sampai jam 2 pagi ya saya buat ya. Karena saya sejujurnya tidak terbiasa berkhotbah dengan PowerPoint, tapi karena didesak terus ya. Ya, saya ingat firman Tuhan, ada ibu yang mendesak hakim yang lalim aja akhirnya nyerah ya. Akhirnya saya nyerah juga, jadi tidur jam 2 pagi nih. Jadi mohon maaf kalau PowerPoint-nya ada typo-typonya dikit ya Ibu Ruth, Ibu Jessica, mohon maaf ibu-ibu semua. Ya karena mungkin itu faktor waktu ya. Ya, tapi terlepas daripada semua itu, sekali lagi thank you banget udah diberi kehormatan lagi untuk sharing firman Tuhan, karena selalu buat saya adalah bisa membagikan kebenaran firman Tuhan adalah sebuah kehormatan besar buat hidup saya. Nah, saya mau share pagi hari ini buat ibu-ibu sekalian tentu sesuatu yang tidak asing sebenarnya buat kita ya. Tapi saya merasa ini penting untuk kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, mengingat situasi dan keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Saya merasa bahwa hal ini penting sekali. Karena Alkitab berkata, akhirnya tinggallah ketiga hal ini. Saya ulang sekali lagi, itu yang Paulus bilang dalam Alkitab, yang dia tulis dalam 1 Korintus ya, bahwa akhirnya akan tinggal tiga hal ini. Apa tiga hal yang akan tinggal? Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Jadi ketika kita menghadapi apapun, ya tinggal ketiga hal ini sebenarnya. Jadi jangan sampai kita kehilangan ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang Alkitab bilang ya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satunya tentunya ya, yaitu pengharapan atau harapan. Sebabnya saya berdiri dengan the anchor of hope, sauh pengharapan. Karena itu yang Alkitab bilang buat kita, bahwa pengharapan itu diumpamakan seperti sebuah sauh. Sauh ibu-ibu tahu yaitu jangkar ya, sebuah kapal yang besar itu punya jangkar ya. Nah, jangkar ini punya fungsi, jangkar ini punya kegunaan tentunya supaya kapal itu tidak kemana-mana ya, meskipun ada badai, angin, gelombang, ombak. Kalau kapal itu menghadapi gelombang ombak yang cukup besar, maka biasanya nakoda kapal akan memerintahkan untuk melemparkan sauh, melemparkan jangkar supaya maksudnya apa? Kapal itu tidak terhempas ya oleh gelombang, oleh ombak, oleh angin. Sama seperti kalau juga kapal itu mau berlabuh, maka nakoda juga pasti akan memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan jangkar ke laut. Kenapa? Supaya kapal itu tidak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana, atau tidak terseret ya, terbawa oleh arus. Nah, itu yang Alkitab katakan, itu sebabnya saya merasa ini penting ketika dunia sedang mengalami krisis pengharapan. Pandemi yang berkepanjangan ini telah membuat banyak orang kehilangan pengharapan. Mereka terjebak dalam rasa frustasi, kecewa, ada mimpi-mimpi, ada kerinduan-kerinduan yang gagal, yang nggak bisa terpenuhi. Itu kadang-kadang menekan kita. Saudara nggak tahu ya, kalau saya merasa bahwa atmosfernya kan begitu ya. Selama kurang lebih hampir 2 tahun ini menekan kita. Setelah ketemu dengan banyak orang yang ceritanya, dari gestur tubuhnya, dari bahasanya, dari semangatnya, sudah terlihat sebenarnya bahwa mereka sedang mengalami yang namanya patah semangat, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sedang terjadi hari ini. Dan saya mulai mengerti, berulang kali dalam beberapa kesempatan saya bicara bahwa masa pandemik yang berkepanjangan ini kan tidak pernah terjadi kebetulan. Ada dua kekuatan besar sebenarnya yang sedang menunggangi pandemi ini. Yang pertama tentu kita sama-sama tahu, kekuatan daripada kerajaan kegelapan. Nah, kerajaan kegelapan sedang menunggangi pandemi ini kan. Untuk apa? Untuk berusaha menghancurkan kita tentunya ya. Dia menebarkan ketakutan-ketakutan, dia menebarkan hal-hal intimidasi, dia menebarkan
hal-hal yang semakin tidak pasti, tidak menentu dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang semakin hari semakin kecewa, frustasi, saling menyalahkan satu dengan yang lain, gak bisa melihat ke depan, semuanya gelap dan lain sebagainya. Nah, targetnya apa sih? Targetnya kan sederhana sebenarnya. Iblis ingin supaya kita sebagai orang percaya kehilangan hal-hal yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita sebenarnya. Tapi saya meyakini juga bahwa di masa pandemi ini ada kekuatan Tuhan yang tetap bekerja buat kita. Dia sedang memurnikan kita, dia sedang membaharui kita, dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi ke depan. Saya percaya semua akan berubah ke depan ini, itu sebabnya Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Nah, kembali sebelum saya membahas tentang pengharapan ini, saya cuma mau beritahu kepada saudara bahwa sebuah prinsip penting yang saya pelajari selama pandemi ini, bahwa sebenarnya iblis tidak bisa mengambil apapun dari hidup kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya, itu sebenarnya iblis nggak bisa ambil. Saya mulai berpikir gini, kalau iblis bisa mengambil, bisa merampas apa yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kita, hebat sekali dong iblis. Saya meyakini bahwa iblis tidak bisa mengambil dan merampas apa yang Tuhan sediakan buat hidup anak-anaknya, hidup orang percaya. Tapi yang terjadi adalah iblis menarik perhatian kita, iblis menipu kita, iblis mengintimidasi kita, supaya kemudian kita kehilangan apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Kita tidak bisa mengalami, kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa meraih apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi sebenarnya itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Lewat situasi apapun yang saudara sedang hadapi, apapun keadaan saudara sekarang, percayalah, iblis tidak bisa mengambil sebenarnya semua yang Tuhan sudah sediakan. Kemenangan, berkat, apalagi jalan keluar, damai sejahtera, sukacita. Iblis tidak bisa mengambilnya dari hidup kita. Yang dia kerjakan adalah dia menarik perhatian kita sehingga kita mengalami distraction dalam kehidupan. Iblis menarik fokus kita sehingga kita tidak lagi berfokus kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan supaya kita bisa mengalami semua penyediaannya. Nah, itu yang terjadi, akhirnya kita kehilangan semua yang Tuhan sediakan buat kita. Kita gagal meraih dan menikmatinya karena iblis telah menarik fokus kita, iblis menarik perhatian kita, iblis mengintimidasi kita, sehingga ketakutan-ketakutan yang lebih mendrive kehidupan kita, ketakutan-ketakutan kita yang lebih mengendalikan pilihan-pilihan dan reaksi-reaksi kita dalam kehidupan. Nah, itu yang terjadi. Nah, hari ini sederhana lewat pesan saya, sharing saya pagi hari ini adalah, saya ingin ibu-ibu semua kembali kepada apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Percayalah, kita akan lalui semua badai ini, kita akan lewati semua situasi kita, dan kita akan tetap keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Nah, salah satu hal yang paling penting yang perlu kita miliki adalah pengharapan. Jangan sampai saudara kehilangan pengharapan dalam hidup saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Karena tadi kita sudah baca, mari kita sama-sama baca ayatnya dalam Ibrani ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 ya. Saya sudah saya siapkan PowerPoint saya hari ini, bermurah hati buat ibu-ibu semua ya. Saya buatkan ini buat ibu-ibu ya sampai jam 2 pagi ya. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi Alkitab bilang bahwa pengharapan kita itu seperti sauh, ibu-ibu. Nah, bayangkan kalau sebuah kapal nggak punya jangkar, nggak punya sauh. Nah, ketika gelombang agak besar, ombak datang atau badai menghempas, ini kapal bisa tersapu dan terseret. Nah, saya khawatir seperti itulah kehidupan orang-orang yang kehilangan pengharapan itu, yang nggak punya pengharapan itu lagi. Nah, saya ketemu banyak orang hari-hari ini tuh ngalami yang kayak begitu. Karena situasi, karena keadaan, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai mungkin. Lalu kita mulai berkata, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus dia yang Tuhan panggil? Kita kehilangan bisnis, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan income, kita kehilangan hubungan. Banyak hal kita alami. Dan itu yang membuat banyak orang akhirnya bertanya, ini sampai kapan ini Tuhan? Semua ini
Kapan berakhirnya? Hal-hal seperti inilah yang semakin sebenarnya disukai oleh iblis, supaya kemudian kita akhirnya jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan kita. Waktu kita kehilangan pengharapan dalam hidup kita, iblis bisa membawa kita ke ladang-ladang pembantaian, sehingga apa yang terjadi, kita gampang sekali dihancurkan dan ditaklukkan. Karena apa? Kita udah nggak punya kekuatannya, karena Alkitab bilang pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, bayangkan tadi saya bilang kapal nggak punya sau. Begitu ada ombak, gelombang yang besar, badai yang besar, dia akan terseret, dia akan tersapu. Nah, saya berdoa supaya hari ini ibu-ibu semua menjadi wanita-wanita yang kokoh, wanita-wanita yang teguh, wanita-wanita yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Situasi boleh sulit, keadaan boleh sukar, tapi ibu-ibu akan tetap menjadi wanita-wanitanya Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Nah, saudara, slide berikutnya bisa ditampilkan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa itu pengharapan? Kita bicara dulu sebentar tentang pengharapan ini. Nah, buat saya, pengharapan itu adalah aspek masa depan dari iman. Saya ulang sekali lagi, pengharapan itu adalah aspek masa depan dari iman. Ya, ini fontnya agak berubah ya, karena mungkin di laptop yang berbeda atau device yang berbeda, kadang-kadang tulisannya apa, fontnya, jenis hurufnya jadi berubah. Nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, tetap bisa terbaca kok ya kan. Saya buatnya tidak seperti ini fontnya sebenarnya. Bagus ya, percayalah. Yang saya buat lebih bagus fontnya, tapi mungkin dipindahkan ke device orang lain jadi berubah karena tidak ada jenis font tersebut dalam device yang menjadi host kita hari ini. Tidak apa-apa. Saya mau ulang sekali lagi, pengharapan adalah aspek masa depan dari iman. Jadi berarti orang yang kehilangan pengharapan, sebenarnya dia sedang kehilangan iman. Orang yang kehilangan iman, dia akan kehilangan pengharapan. Itu. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Jadi pengharapan adalah aspek masa depan dari iman yang membuat, yang menjadi alasan hari ini kita tetap semangat. Hari ini kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu. Jadi pengharapan itu aspek masa depan dari iman untuk kita bisa tetap semangat hari ini dan meraih apa yang Tuhan sediakan buat kita. Percayakah saudara bahwa di depan sana Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat kita semua? Percayakah saudara bahwa di depan sana Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang terbaik? Tidak peduli situasi hari ini seburuk apapun, tapi saya tetap percaya bahwa di depan sana ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua. Nah, untuk meraihnya itu, saudara butuh pengharapan dalam kehidupan saudara. Hanya orang-orang yang memiliki pengharapan, hanya orang-orang yang berjalan dengan pengharapan, yang akan tetap semangat hidup hari ini, dan kita akan bisa meraih apa yang Tuhan siapkan buat kita ke depan. Slide berikutnya, ini hal yang saya mau bahas lagi tentang pengharapan. Pengharapan kita, ini dia penting. Pengharapan kita bukanlah terletak pada situasi dan keadaan, tapi pada Tuhan yang ada di dalam kita. Jadi seringkali kita menaruh pengharapan kita di tempat yang salah. Kita berharap kepada sesuatu yang salah. Itu yang membuat akhirnya kita seringkali gampang sekali tergoyahkan dan kehilangan pengharapan kita. Hari ini saya mau supaya ibu-ibu setting ulang pengharapan kita, bahwa pengharapan kita, pengharapan yang sejati itu bukan terletak pada situasi dan keadaannya. Jadi saya ketemu banyak orang berkata bahwa gini, ya saya berharap situasinya ke depan lebih baik sih Pak. Nah pertanyaan saya, ketika situasinya tidak lebih baik ke depan, apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan berhenti? Apakah kita akan tersapu dengan semua situasi? Kita kan enggak jawabannya. Jadi pengharapan kita bukan terletak pada situasi dan keadaan. Apapun situasi kita, sesulit apapun keadaannya, di dalam Tuhan kita selalu punya harapan, kita selalu memiliki harapan, dan selalu ada masa depan buat kita. Itu yang Alkitab bilang dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata gini, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau harapan saudara hilang, saya bingung.
Jangan-jangan saudara salah menaruh harapan, atau saudara berharap kepada sesuatu yang keliru. Tapi kalau harapan saudara benar, pengharapan saudara pada Tuhannya yang ada di dalam saudara, bukan kepada situasi dan keadaan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa hilang? Tuhan nggak bisa hilang dong. Dia ada di masa lalu kita, dia ada pada masa sekarang, dan Tuhan kita juga ada pada masa depan. Berarti kalau Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa sekarang, Tuhan ada di masa depan kita punya masa depan sebenarnya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Ibu-ibu punya masa depan. Harapan kita tidak hilang. Karena pengharapan kita bukan terletak pada situasi dan keadaan. Pengharapan kita itu terletak pada pribadi Tuhan yang ada di dalam ibu-ibu semua. Di dalam ibu-ibu ada Tuhan. Berarti kalau di dalam ibu-ibu ada Tuhan, ibu-ibu punya pengharapan dan ibu-ibu punya masa depan. Karena Tuhan kita ada buat kita. Dia selalu ada buat kita. Itu sebabnya hari ini jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita karena kita salah menaruh pengharapan kita ternyata. Orang-orang yang kehilangan pengharapan ternyata karena dia salah menaruh pengharapannya. Dia salah berharap. Nah, hari ini setting ulang pengharapan ibu-ibu semua supaya apapun situasi dan keadaan yang ibu-ibu hadapi, kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki harapan dalam kehidupan. Kita tetap jadi orang-orang yang tetap percaya bahwa selalu ada masa depan yang terbaik, yang terindah yang Tuhan siapkan buat kita. Ada begitu banyak Alkitab memberitahu kepada kita dari orang dianggap yang nggak punya harapan. Mungkin orang tuanya, masyarakat sekitarnya melihat bahwa orang ini nggak punya harapan. Tapi kita melihat bahwa selalu ada masa depan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi hari ini, ibu-ibu, saya tidak tahu situasi ibu-ibu, tapi yang saya tahu adalah Tuhan ada buat ibu-ibu. Sesulit apapun jalan ibu-ibu hari ini, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, ibu-ibu punya harapan dalam Tuhan. Dan ibu-ibu punya masa depan. Nah, saya ingin mengakhiri dengan, sebelum kita berdiskusi tentunya ya, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ibu bisa sampaikan. Saya ingin akhiri dengan sharing ini dengan ada 3 keuntungan yang kita bisa miliki ketika kita punya pengharapan. Jadi pengharapan itu memberi keuntungan buat kita. Nah, saya membatasi memberi 3 saja kepada ibu-ibu semua. Yang pertama adalah gini, harapan itu akan selalu membawa kita kepada tujuan. Kenapa pengharapan penting? Karena pengharapan kita akan membawa kita kepada tujuan. Orang yang tidak punya harapan, orang yang kehilangan pengharapan, dia adalah orang-orang yang tidak punya tujuan dalam kehidupan. Dan ada kabar buruk buat saudara yang tidak punya tujuan dalam hidup, karena tragedi terbesar dalam kehidupan katanya bukanlah kematian, tapi tragedi terbesar dalam kehidupan ketika kita hidup, tapi kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita apa. Kita nggak pernah tahu tujuan kita. Nah, hari ini yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Itulah tujuan kita ditebus. Itulah tujuan kita diselamatkan. Nah, dalam proses perjalanan untuk sampai kepada tujuan itu, kita akan mengalami proses tentunya. Ada tantangan, ada masalah, ada problema, ada kesulitan, ada kesukaran, ada pencobaan yang kita akan alami. Tapi orang-orang yang punya pengharapan dalam kehidupannya, nah pengharapan yang kita miliki itu akan membawa kita sampai kepada tujuan. Apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, selalu saya temukan bahwa orang yang punya harapan akan terus berjalan sampai kepada tujuan. Celaka buat orang yang tidak punya pengharapan atau kehilangan pengharapan. Dia akan kehilangan arah akhirnya. Dia akan kehilangan tujuan. Kan dia nggak bisa lihat yang ada di depan. Kan tujuan itu kan selalu ada di depan kan. Itu yang saya bilang tadi, pengharapan itu adalah aspek masa depan daripada iman kita. Berarti kalau saudara nggak punya pengharapan, saudara nggak bisa melihat ke depan, saudara nggak bisa melihat masa depan saudara. Masa depan yang Tuhan siapkan buat kita. Yang Alkitab bilang masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita akhirnya gagal melihatnya. Kenapa? Karena kita nggak punya pengharapan itu. Pengharapan yang hilang. Pengharapan yang pupus dari kehidupan kita. Telah membuat banyak orang akhirnya gagal untuk mencapai tujuan. Saya teringat tentang poin ini. Saya teringat ada satu kisah
dari seorang perenang Amerika Serikat yang bernama Florence Chadwick, ya. Ini seorang perenang perempuan dari Amerika. Pada tahun 1952 dia sangat terkenal sekali karena dia seorang perenang yang tangguh, ya. Nah, kemudian pada tahun 1952 dia berusaha, dia mengadakan sebuah kegiatan untuk menaklukkan, ya, laut, ya, melintasi Pulau Catalina hingga garis pantai California yang jauhnya mencapai 26 mil, Saudara bisa bayangkan, ya. Nah, karena dia seorang perenang yang hebat, ya, dunia menantikan apa yang bisa dihasilkan dari upayanya ini. Diapit, ditemani 2 perahu kecil, dan setelah 15 jam berada di dalam air, dia berenang, Saudara. Tiba-tiba kabut datang dan cuaca berubah. Kabut tebal turun. Air laut mulai terasa dingin karena waktu itu musim dingin. Florence mulai ragu dapat mencapai tujuannya. Karena dia nggak bisa lihat ke depan, gelap, kabutnya tebal. Nah, setelah melanjutkan berenang sekitar 1 jam, akhirnya dia meminta untuk ditarik keluar. Karena dia udah nggak tahan. Tapi Saudara tahu, ketika dia ditarik keluar, diangkat dari laut, terus dia naik ke dalam perahu, dan akhirnya perahu itu membawa dia ke seberang, ternyata dia baru sadar. Di atas perahu itulah dia baru sadar bahwa ternyata jarak antara dia menyerah, dia berhenti, dia memutuskan untuk berhenti, dengan tujuan, dengan garis pantai yang dia akan tuju, itu tinggal 1 mil saja, Saudaraku. Ya 1 kilo lewat dikit lah. Jadi sebenarnya sudah dekat sekali dia. Tapi karena dia nggak bisa lihat apa yang ada di depannya, dia nggak bisa melihat garis pantai yang ada di depannya itu sebagai tujuannya, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti. Karena cuaca kabut yang begitu tebal, ya, cuaca yang begitu buruk, dia nggak bisa lihat tuh ke depan. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Padahal sebenarnya waktu dia naik, dia tahu, tinggal sedikit lagi sebenarnya. Nah, saya belajar apa sih? Nah, itu yang saya bilang. Orang kalau nggak punya pengharapan atau kehilangan pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Saudara, dia gampang berhenti, dia gampang menyerah, kalah akhirnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan sebenarnya semua yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, itulah yang dilakukan iblis hari-hari ini. Dia cuma mengintimidasi kita lewat situasi-situasi ini, cuma ingin melihat supaya kita nggak bisa lihat ke depan. Padahal kita harus tahu bahwa masa depan kita ada di dalam diri kita, kan. Bukan sekedar ada di depan kita, tapi ada di dalam diri kita. Siapa masa depan kita? Tuhan yang ada dalam kita. Nah, waktu Saudara arahkan pengharapan Saudara kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada buat Saudara hari ini, dan Tuhan ada di hari esok buat hidup Saudara, Saudara tidak akan pernah berhenti, sesulit apapun situasi Saudara hari ini. Dan 2 bulan kemudian setelah peristiwa itu, Florence Chadwick melakukan upaya yang sama lagi untuk menaklukkan tantangan tersebut. Dan ternyata, Saudaraku, dia sudah belajar, dia berhasil akhirnya menaklukkan perairan itu, dan dia dicatat sebagai seorang perenang yang pernah menaklukkan perairan itu, Saudara. Dia berhasil akhirnya. Kenapa dia berhasil, Saudara? Karena dia tahu, ternyata kalau saya diberhenti di titik tadi itu, sudah sebentar lagi tuh sampai. Nah, dia akhirnya melakukan semua dengan segenap kekuatannya, dia akhirnya berhasil memecahkan rekor itu, mencatatkan namanya sebagai seorang perenang yang menaklukkan perairan tersebut. Seorang wanita pertama yang bisa menaklukkan perairan tersebut adalah Florence Chadwick. Hari ini, Saudaraku, saya tidak tahu situasi ibu-ibu, tapi percayalah, Tuhan punya masa depan yang luar biasa buat kita, dan kita akan sampai ke sana. Yang kedua, keuntungan yang kedua daripada pengharapan, kalau kita punya pengharapan akan melepaskan kita dari masa lalu. Saya selalu yakin bahwa iblis mau membawa kita terus ke masa lalu kita, kepada luka-luka kita, kepada kegagalan-kegagalan kita. Masa lalu kan biasanya begitu. Ya, termasuk ada keberhasilan juga sih. Tapi hari ini, sadar gak Saudara begini? Kita nggak boleh kembali ke masa lalu. Kita nggak boleh hidup di masa lalu. Selalu perjalanan orang percaya berorientasi ke depan. Setuju ya ibu-ibu ya? Tuhan nggak pernah bawa kita ke masa lalu. Tuhan selalu membawa kita ke depan. Orientasinya selalu ke depan. Iman, pengharapan, kasih, itu selalu orientasinya ke depan. Tapi sayangnya kan banyak orang percaya bahkan yang membiarkan dirinya terus dibelenggu oleh masa lalunya, oleh kepahitan-kepahitan, oleh sakit hati, oleh luka-luka di masa lalu, oleh kegagalan-kegagalan di masa lalu, oleh kekecewaan di masa lalu. Bahkan ada yang
dibelenggu juga dengan kesuksesan masa lalu. Jadi pernah sukses, tapi sekarang udah enggak. Jadi selalu kembalinya ke sana lagi. Padahal sebenarnya sukses yang lalu itu belum seberapa mungkin. Tuhan mau siapkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi ke depan. Tapi karena kita selalu kembali ke masa lalu, kita akhirnya nggak pernah berhasil untuk melangkah ke depan, untuk mengambil sesuatu yang Tuhan siapkan jauh lebih hebat sebenarnya. Nah, saudara, saya belajar bahwa gini, pengharapan itu akan selalu membawa kita terlepas dari belenggu masa lalu. Saya ingat seorang wanita di Alkitab, mohon maaf ini Ibu Ruth ya, ada Ibu Ruth yang namanya sama ya, Ruth, seorang perempuan Moab yang diambil istri oleh anak dari Elimelek dan Naomi. Elimelek dan Naomi ketika krisis terjadi di Bethlehem lari ke Moab. Mereka membawa kedua anak mereka Mahlon dan Kilion, dan Mahlon Kilion mengambil istri orang Moab, yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Ruth. Dan akhirnya Elimelek sebagai kepala keluarga, kedua anak yang Mahlon dan Kilion wafat, meninggal dunia, mati. Tinggallah Naomi, Orpa dan Ruth. Nah, Naomi sebagai seorang mertua, ya kan, dengan dua anak mantu perempuan, ya. Kemudian Naomi bilang gini, udahlah pulang aja ke rumah kamu, ke bangsa kamu, kembalilah kepada keluarga kamu, kepada orang tua kamu. Saya udah nggak punya apa-apa. Memang secara kasat mata kita udah nggak ada harapan dalam diri Naomi. Naomi bilang, apa yang kamu bisa harapkan dari saya? Saya udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya suami, nggak punya anak lagi. Kalaupun saya mau nanti kamu mau nunggu saya punya anak lagi, udah tua begini, saya mesti kawin dulu, lalu kemudian saya mesti beranak lagi kan. Nggak ada lagi lah yang tersisa lah. Akhirnya kita sama-sama tahu kisah itu kan, bahwa Orpa kemudian pergi, pamitan kepada Naomi dan kembali ke keluarganya, kembali ke orang tuanya, kembali kepada bangsanya. Dan kita tidak pernah tahu lagi nama Orpa. Tidak ada catatan Alkitab lagi tentang si Orpa. Orpa hilang di telan zaman. Tapi berbeda dengan seorang perempuan yang bernama Ruth. Ruth memutuskan untuk mengikuti Naomi. Apa sih yang dilihat oleh Ruth dari Naomi? Apa yang dia harapkan dari Naomi? Nggak ada kan? Tapi dari statement Ruth, saya menemukan ada sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara baca kan kisah Ruth itu kan, ada satu ayat yang terkenal dalam Ruth pasal 1. Ruth berkata begini ketika Naomi bilang, udahlah Ruth, saudara iparmu saja sudah pergi, Orpa saja sudah pergi, kamu pergi sajalah. Tapi Ruth berkata begini, saya ingat sekali kalimatnya, dia berkata gini, aku tidak akan pergi. Kemana engkau pergi, di situ aku ada. Di mana kamu bermalam, di situ aku akan bermalam, kata Ruth. Bangsamu adalah bangsaku. Tapi kalimat terakhir ini yang penting. Allahmu adalah Allahku. Ruth tidak melihat ada apa-apa dalam diri Naomi. Harta, kekayaan. Mungkin nggak bisa lihat apa-apa. Memang Naomi nggak punya apa-apa lagi. Tapi Ruth bisa melihat Tuhan di dalam diri Naomi. Dan dia menaruh harapannya di situ. Dia berkata, Allahmu itu adalah Allahku. Nah, saudara tahu, waktu Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem, apa sih yang bisa mereka lakukan? Bisa nggak kita tebak waktu itu kalau kita jadi tetangganya, mungkin jadi teman, atau kita jadi Naomi dan Ruth? Bisa nggak kita tebak? Gimana masa depan mereka? Dua janda yang tidak punya siapa-siapa lagi. Pulang. Nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi. Tapi saudara baca seluruh kitab Ruth, saudara akan kaget dan terkejut. Karena ternyata gini, Ruth mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Ruth dan Naomi. Bahkan nama Ruth dicatat dalam Injil Matius. Masuk dalam Hall of Fame, kalau buat saya. Jadi silsilah Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena Ruth adalah seorang wanita yang tidak membiarkan kehilangan harapan dalam kehidupan. Sekali lagi, dia meninggalkan masa lalunya. Dia meninggalkan semua kegetiran di masa lalunya. Dia melangkah dengan pengharapan. Nggak punya apa-apa, tapi selalu pengharapan itu bisa membebaskan kita. Dan kita bisa melihat masa depan. Yang terakhir, poin yang terakhir yang saya mau bagikan kepada keuntungan daripada pengharapan itu adalah pengharapan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kalau saudara nggak punya harapan, saudara akan kehilangan semangat dan kekuatan dalam hidup saudara. Saudara boleh kehilangan pekerjaan hari ini. Saudara mungkin bisa mengalami kehilangan penghasilan. Saudara bisa kehilangan apapun.
Tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu yang akan memberi energi dan kekuatan buat saudara dan saya bisa melangkah. Saya telah ketemu dengan banyak orang yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tapi ketika dia tidak kehilangan pengharapan dalam kehidupannya, dia bangkit lagi, dia bisa berkarya lagi, dia bisa melangkah lagi, dan akhirnya mereka berhasil melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Hari ini saya ingin tutup dengan ini. Kalau ada satu dua mungkin ibu-ibu yang tergoda untuk berhenti, ada satu dua ibu-ibu di pertemuan ini yang tergoda untuk menyerah dalam kehidupan karena situasi saudara. Hari ini bangkitlah. Saudara masih punya pengharapan. Karena saudara punya Tuhan. Tuhan di dalam saudara lah pengharapan saudara. Dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Masa depan sungguh ada buat saudara. Jangan kehilangan pengharapan saudara. Karena pengharapan adalah sauh yang kuat buat jiwa kita. God bless you ibu-ibu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sedang berbicara buat setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, yang melampaui semua situasi dan masalah kami hari ini. Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti situasi dan keadaan satu persatu daripada ibu-ibu hari ini. Tapi Engkau yang paling tahu mereka, Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kalau ada satu dua ibu-ibu yang hampir menyerah mungkin. Mereka hampir berhenti untuk mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan. Karena kecewa, karena frustasi, karena situasi yang mengintimidasi dan menekan mereka. Hari ini hamba berdoa, firman-Mu datang, teguhkan topang mereka, bangkitkan mereka. Supaya hari ini dengan pengharapan yang baru, mereka melangkah untuk meraih semua yang Tuhan sedang sediakan buat kami di depan sana. Kami tidak akan menyerah dengan situasi ini Tuhan. Kami percaya kami bisa lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan lihat kemenangan. Sekali lagi berkati ibu-ibu semua. Supaya ibu-ibu terus melangkah dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dunia tidak punya harapan, ketika dunia tidak bisa memberikan harapan-harapan, hari ini kami tetap percaya, kami tetap bisa melangkah, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada host kita. Oke, shalom Pak Elia. Shalom. Salam kenal Pak, salam sehat. Saya Salam Meli sehat. yang akan memandu sesi Q&A hari ini Pak. Ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan masa depan di dalam Amsal 23 ayat 18? Masa depan selama masih hidup dalam dunia ini atau masa depan dalam kehidupan kekal di surga? Ya, bagus nih pertanyaannya nih. Ini ibu siapa ya? Boleh tahu nggak di pertanyaan ibu siapa nih? Pasti bukan Ibu Ruth lah ya. Oke. Jadi tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ayat kita hari ini. Itu bicara apa sih? Dia bilang kan gini, kan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi masa depan yang dimaksudkan di situ adalah bukan sekedar masa depan kita pada hari ini. Bukan masa depan kita selama kita hidup di dunia ini. Betul, itu adalah bagian bahwa Tuhan akan membawa kita menjadi serupa. Itu yang saya bilang, tujuan kita adalah kan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Berarti kan itu bicara sampai kekekalan tuh. Bahwa selama kita masih ada dalam dunia ini, termasuk sampai kita kepada kekal. Karena dia bilang, itu setelah dilabuhkan katanya, sampai ke belakang tabir. Bicara bahwa semua pengharapan kita itu sudah ditaruh sampai kepada kekekalan. Itu yang saya bilang gini, Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang kita, Tuhan ada di hari esok kita. Tapi Tuhan ada juga dalam kekekalan kita kan. Jadi karena pengharapan kita bukan kepada situasi dan keadaannya, pengharapan kita udah pada Tuhan.
Nah, Tuhan ada dalam kekekalan dan pengharapan kita tuh sampai kepada kekekalan itu. Makanya kalau sudah tanya hari ini, waktu kita mati gimana, Pak? Oh iya, itu pengharapan kita tetap ada dong. Karena kan pengharapan kita ada pada Tuhan. Tuhan Yesus itulah pengharapan kita. Dia kekal dan kita akan sampai kepada kekekalan. Jadi seperti itu. Jadi masa depan yang dimaksud itu bukan hanya masa depan kita ada di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Oke Pak, terima kasih Pak Yes. pertanyaannya. Untuk jawabannya Pak, terima kasih. By the way, tadi itu pertanyaan dari Ibu Pangrina Pak. Thank you ya Ibu Pangrina atas pertanyaannya yang luar biasa, bagus katanya Pak Elia. Terima kasih Pak, jawabannya luar biasa. Nah Pak, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kita menolong orang yang sudah patah semangat dan hilang pengharapan? Bisa nggak Pak berikan contoh yang aplikatif? Ya, sederhana. Ibu mesti punya pengharapan dulu. Bagaimana ibu nggak punya pengharapan nolong orang yang sedang nggak punya harapan? Jadi saya percaya, tadi poin ketiga saya kan, pengharapan itu akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Nah, kalau ibu-ibu punya pengharapan, ibu punya kekuatan kan, punya semangat kan. Nah, kekuatan semangat itu bukan hanya menghadapi tantangan, tapi juga kekuatan dan semangat untuk memberi kekuatan buat orang-orang yang sedang menghadapi tantangan juga. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana mungkin kita bisa menguatkan, menolong orang-orang yang patah semangat kalau kitanya sendiri juga nggak punya semangat, kita nggak punya pengharapan. Jadi langkah pertama buat saya, ya ibu-ibu mesti punya pengharapan dulu. Supaya mereka melihat, oh iya, kita hadapi apapun, kita tetap kuat. Kita tetap semangat ya, situasi apapun. Nah, sikap, tindakan kita, reaksi kita itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada kata-kata kita. Ya baru setelah itu mungkin lewat kata-kata kita, lewat perkataan kita, ya kan. Nah, perkataan yang seperti apa? Mari kita baca sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-50. Coba bisa dibuka atau dibacakanlah ibu-ibu. Ada satu orang yang mungkin bisa tolong bacakan. Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat berapa Pak? Ayat yang keempat kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah betul biasanya. Oke Pak, saya akan bacakan Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Coba bilang dulu sama-sama ibu-ibu, lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Nah, itu penting tuh ya. Untuk apa tuh lidah seorang murid? Oke. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Ya. Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, jadi katanya kita mesti punya lidah seorang murid. Lidah seorang murid itulah yang bisa memberi semangat kepada yang patah semangat. Ya kan? Letih lesu. Mungkin ada suami yang patah semangat, bisnisnya lagi menurun. Ya, wajah kusut terus ya kan. Ya, ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah ini mesti jadi ibu-ibu yang punya lidah seorang murid tuh. Untuk membangkitkan semangat katanya kan, memberi semangat yang baru, mesti punya lidah seorang murid, ya kan? Jangan lidah mak lampir ya. Kalau lidah mak lampir ya lain ya. Ya, atau lidah siapa tuh Carlota atau ya apalah lidahnya siapa ya, malah nyerocos terus ya kan. Malah ngomelin suami terus ya kan. Malah marahin anak-anak terus ya kan. Lidah seorang murid. Nah, berikutnya bagaimana kita punya lidah seorang murid? Ya tadi kan bilang, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, sehingga aku mendengar seperti seorang murid. Jadi nggak mungkin ibu-ibu punya lidah seorang murid yang bisa membangun semangat yang letih lesu, kalau ibu-ibu tidak pernah dipertajam pendengarannya. Berarti dari ayat itu kita mengerti ada korelasi, ada koneksi yang sangat kuat antara apa yang ibu dengar dengan apa yang ibu katakan. Jadi bagaimana perkataan kita itu bisa menjadi perkataan yang membangun semangat, ya kita mesti melatih pendengaran kita tuh, mempertajam pendengaran.
Kalau yang saudara dengar cuma berita-berita yang menakutkan, berita-berita hoax ya tentang COVID, Corona, ntar ini ada varian baru, nih, lebih ngeri lu, lebih ngeri lu. Itu di Singapura udah banyak mati lu. Ya gimana orang mau semangat, Bu? Kalau ibu katakan begitu. Kenapa ibu katakan begitu? Karena yang ibu dengar cuma itu terus. Kita memberi telinga kita cuma itu terus. Kita nggak pernah belajar untuk mendengarkan Tuhan. Ya, kita harus beda dong. Berita kita harus beda dengan berita dunia. Kalau berita dunia penuh ketakutan, intimidasi, kengerian, berita anak Tuhan harus beda. Memberi harapan, memberi semangat, memberi damai sejahtera. Nah, itu kata-kata kita bagaimana bisa memberi semangat, sukacita, damai sejahtera, semangat, gairah. Ya, tergantung yang kita dengar. Kalau lebih seringnya dengar-dengar yang ngaco, ya perkataan kita masih ngaco, Bu. Karena ada kaitan tuh, apa yang kita dengar dengan apa yang kita katakan. Ya. Kalau ibu-ibu sering mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang ibu dengar akan mempengaruhi perkataan kita. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan seorang murid yang bisa membangun orang-orang yang sedang patah semangat dan letih lesu. Oke Pak, Itu intinya kali. kitanya harus kuat dulu ya Pak ya. Kita Yang harus punya pertama kita harus punya pengharapan dulu dong. Bagaimana baru kita mau bagian ya? menguatkan orang lain gitu ya Pak ya. Iya, Terus kedekatan betul. kita sama Tuhan juga itu penting ya. Betul, Supaya apa yang kita ya. sampaikan itu sesuatu yang positif yang memberi pengharapan buat orang lain ya Pak ya. Ya contoh Kita gini lah menguatkan. Bu, misalnya gini kan, kita ketemu nih atau teman yang lagi patah semangat ya kan. Jadi kita juga bilang, lu kenapa sih wajah lu lecek banget sih lu susah, gue lagi susah nih. Iya memang zaman lagi susah, gue juga susah nih. Gue juga bingung gue. Kan bagaimana kita mau bangkitin semangatnya kita aja nggak punya pengharapan. Iya benar sih Pak, betul. Karena kalau kita punya pengharapan tuh juga nular ke orang lain ya Pak ya. Iya, Gitu. saya setuju tuh gitu ya. Apa terimpartasi orangnya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya sungguh menguatkan. Terus pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara kita mendeteksi distraction dari iblis yang berpotensi menghancurkan pengharapan kita? Terus bagaimana mengatasinya supaya distraction itu tidak menghilangkan pengharapan kita? Bukannya ini udah dibahas ya tema minggu lalu apa 2 minggu lalu itu, kalau saya tidak salah ya. Oleh ibu siapa tuh ya? Saya dapat iklannya aja sih. Saya cuma lihat iklannya waktu itu, apa flyernya. Belum ya? Belum dijawab. Kan sudah kayaknya justru itu temanya Pak, itu. dijawab lagi aja Pak, biar lebih simpel lagi. Biar ya, lebih masuk lagi Pak. Ya itu yang saya bilang kan, iblis ini, itu yang saya bilang, dia tidak bisa mengambil sebenarnya. Dia tidak bisa mengambil apa yang Tuhan siapkan buat kita, sediakan buat sukacita, damai sejahtera. Kan Alkitab bilang gini ya, semua yang kita butuhkan, yang berguna buat kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang dahsyat di muka bumi ini, Tuhan udah kasih, Tuhan udah sediakan. Nah, saya percaya iblis tidak bisa mengambil itu dari hidup kita. Nah, yang iblis lakukan adalah, dia mendistract kita. Ya, lewat apa? Lewat situasi, lewat keadaan, ya kan? Misalnya situasi yang menakutkan kayak kemarin tuh ya coronanya, kita jadi takut kan, kita ikut takut karena situasinya begitu, kita jadi takut. Sehingga akhirnya ketakutan-ketakutan itu menarik perhatian kita bukan lagi kepada firman Tuhan, bukan lagi kepada janji Tuhan buat kita, tapi kepada situasi dan keadaan kita. Nah, ketika kita mulai teralih perhatiannya kepada situasi dan keadaan, itulah yang akan membuat akhirnya kita bimbang, kita jadi takut, kita jadi khawatir, dan lain sebagainya. Dan itu pernah dialami oleh siapapun lah. Daud sendiri pernah mengalami distraction kok. Jadi ketika dia dikejar-kejar sama Saul, wah dia mau dibunuh. Coba kita baca dah Ibu ya. 1 Samuel pasal 27. Kalau pendeta tuh jawabnya mesti pakai ayat sih Bu. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 27 ayat yang pertama ya Pak ya. Iya. Oke. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Berpikir dalam hatinya. Itu Daud berpikir dalam hatinya. Nanti kalau ibu-ibu baca, apa sih yang melatar belakangi 1 Samuel 27? Daud itu dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Udah berapa kali kan upaya untuk membunuh Daud kan, tapi Daud berhasil lolos. Oleh karena Tuhan, pertolongan Tuhan, Daud tuh bisa lolos dari sergapan-sergapan dan upaya pembunuhan daripada Raja Saul. Tapi karena itu datang bertubi-tubi, upaya itu kan tidak pernah kendor. Nih Saul sama pasukannya gaspol, kenceng kejar Daud, mau bunuh Daud.
Sampai satu titik akhirnya apa? Daud ketakutan. Dan waktu dia ketakutan, dia mulai berpikir. Nah itu tuh, berpikir apa Bu? Coba. Oke. Berikutnya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Ya, jadi ketika ketakutan-ketakutan ini menyerang dia bertubi-bertubi kan, tekanan, ancaman itu kan, dia bisa lolos. Tuhan tolong dia loh. Tapi lihat ya, si iblis liciknya gini kan, dia tarik perhatiannya Daud bukan kepada pertolongan Tuhannya, tapi kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh Saul untuk membunuh dia. Makanya kemudian Daud berpikir, wah kalau begini caranya, lama-lama gue mati juga nih. Ya kan? Ini sekarang bisa lolos nih, besok belum tentu lolos nih gue nih, kan gitu kan? Jadi dia mulai berpikir gitu. Ah, kalau kayak begini, lebih baik gue minta suaka politik nih. Gue sembunyi aja nih, minta bantuan orang Filistin. Nah, orang Filistin itu siapa? Itu musuhnya bangsa Israel. Nanti kalau ibu-ibu baca ya, setelah ayat itu, betul Daud akhirnya ke Filistin, minta suaka perlindungan, suaka politik. Tapi di situ Daud kehilangan identitasnya. Daud kehilangan semua yang Tuhan sebenarnya sediakan. Dia orang yang diurapi, tapi akhirnya dia diperbudak oleh Raja Filistin. Wah, Daud terhina tuh di situ. Nanti baca kisahnya menarik. Tapi yang ini saya katakan adalah Daud mengalami distraction tuh. Jadi Daud tidak memperhatikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang membuat dia bisa lolos daripada upaya Saul. Daud tidak lagi berfokus kepada bahwa dia adalah orang yang sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Jadi dia lupa dengan semua itu. Perhatiannya cuma pada apa? Pada ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Saul. Itu yang membuat akhirnya dia ketakutan, dan ketika ketakutan itu menguasai Daud, Daud akhirnya membuat keputusan-keputusan yang blunder dalam kehidupan, keputusan-keputusan yang ngawur. Itu karena distraction, Ibu. Berarti intinya sebagai manusia distraction itu pasti ada ya Pak ya. Tapi Bisa, balik pasti lagi iblis akan lakukan. ke kitanya Iya. ya Pak ya. Bagaimana kita mengatasi distraction itu ya dekat sama Tuhan ya Pak ya. Nggak boleh Iya, kalah. bagaimana jaga fokus kita. Makanya di saat-saat seperti itu ya, justru kita mesti belajar untuk apa ya, merenungkan Tuhan. Jadi tenang. Maksudnya tenang tuh apa? Supaya kita dengerin Tuhan. Tuntunan Tuhan itu penting. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan mungkin yang terakhir ya Pak ya, karena keterbatasan waktu. Ini Pak, satu lagi. Apa itu sebenarnya definisi dari pengharapan yang sejati? Bagaimana mengaplikasikannya Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini menurut saya ya, pengharapan itu adalah aspek masa depan daripada iman kita yang menjadi alasan untuk kita hari ini melangkah mengerjakan kehendak Tuhan dan untuk kita meraih apa yang Tuhan sedang sediakan buat kita di masa depan kita. Itulah definisi pengharapan yang saya bisa sampaikan kepada ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi, waktu kita kehilangan pengharapan, berarti kita kehilangan alasan untuk kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau saudara nggak punya pengharapan, ya akhirnya saudara jadi orang yang nggak punya alasan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi makanya kita mengerjakan kehendak diri kita sendiri. Dan kita gagal akhirnya meraih apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita di depan. Tapi sebaliknya, orang yang punya pengharapan adalah orang yang bisa memiliki kekuatan dan alasan untuk melakukan kehendak Tuhan pada hari ini. Dan kita siap menjadi orang-orang yang mengalami dan menerima semua yang Tuhan sediakan buat kita di depan sana. Itu pengharapan buat saya. Terima kasih ya Pak ya atas semua jawaban-jawabannya. Untuk firman Tuhannya juga yang luar biasa. Saya yakin Edisi Human hari ini sangat diberkati dengan pelayanan dari Pak Elia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bu Meliana ya.